Pertanyaan dari Eva Setiawati, Balikpapan ini Bante. Wandami Bante izin bertanya, apakah benar jika kita bermeditasi setiap hari maksimal 8 jam bisa mengikis karma lampau? Terima kasih Bante. Iya, meditasi itu sesungguhnya, ya kalau niat Anda untuk meditasi 8 jam sehari itu bagus. Tetapi jangan konsepnya itu meditasi itu harus duduk diam ya. Sebetulnya meditasi ya idealnya ketika Anda duduk, berdiri, berjalan selalu mengembangkan kesadaran. Seperti yang ada di dalam Karania Metta Sutta. Jadi pengembangan kesadaran bukan jamnya. Karena kalau jamnya Anda duduk, diem begini, ya kalau bisa sadar terus sih bagus. Tapi kadang-kadang kan kita nggak bisa ngantuk, bisa hilang kesadarannya karena pikiran kita berpikir yang lain. Sehingga saya bukan mengukur dari jam. Meditasi setiap hari 8 jam akan bisa mengikis karma lampau yang buruk-buruk. Saya bukan dari situ, tetapi kalau Anda mengembangkan kesadaran setiap saat, itu yang tadi saya sampaikan sebagai yang tadi kan ada dua. Yang satu adalah selalu berpikir semoga semua makhluk bahagia. Jadi begitu pikirannya negatif muncul, jangan sampai ngomong lagi, jangan sampai melakukan apalagi, tapi sekarang ucapkan kalimat semoga semua makhluk bahagia. Nah, itu berarti dia menimbun karma baik yang lebih banyak. Dan semakin sering dia melakukan sepanjang hari, dan dia mulai berkurang pikiran-pikiran negatifnya, itu sama dengan segelas air yang dimasukin garam sesendok. Yang asin banget rasanya. Lalu garamnya ini tidak kita tambah lagi, tapi sekarang kita tambah air yang demikian banyak. Air yang demikian banyak itu terus sampai air yang segelas tadi menjadi 1 galon. Air 1 galon itu mengandung garam 1 sendok, tetapi rasa asinnya tidak ada, tidak terasa lagi. Demikian pula ketika orang mengembangkan kesadaran selalu berpikir positif, tadi pikiran negatifnya diabaikan, diganti pikiran positif, sehingga pikiran negatifnya tidak muncul, garamnya tidak bertambah, tetapi yang ada airnya bertambah, sehingga seolah-olah mengikis karma buruk di masa waktu sebelumnya. Sebetulnya tidak ada yang dikikis, yang ada adalah karma buruk itu perbandingan dengan kebajikannya menjadi sangat jauh, sehingga buah karma buruk menjadi kecil. Ibaratnya garam sesendok masuk ke 1 galon air, rasa asinnya menjadi lenyap atau tidak ada sama sekali karena sudah 1 galon, apalagi dimasukkan ke 5 galon. Sehingga tadi saya sampaikan kita harus terus mengembangkan pikiran positif, semoga semua makhluk bahagia, atau mengembangkan kesadaran saat ini saya sedang apa, supaya hidup ini menjadi bermakna. Bukan masalah jamnya mau berapa banyak, kalau hanya kuat-kuatan duduk, meditasi, itu kurang bermanfaat. Yang penting adalah pengembangan kesadaran. Begitu, mudah-mudahan pertanyaannya lebih jelas. Terima kasih. Silahkan, Romo, apa? Ya, makasih Bante atas jawabannya. Jadi bukan masalah jamnya ya Bante ya, tapi kita lakukan saja setiap saat. Nah itu otomatis ya Bante ya akan memberikan hasil bagi diri kita begitu ya Bante. Baik, selanjutnya di YouTube ini Bante ada pertanyaan dari Tio Suihoa Bante. Nama budaya Bante Sukihotu. Saya dari Jakarta mau tanya, bisakah meta berjalan baik tanpa panya? Contoh, jika saya lapar, ada orang dekat saya juga sama. Lalu saya makan dulu, setelah kenyang baru menolong. Orang yang dekat saya
menolong orang yang dekat saya, maksudnya Bante. Anu modada Bante. Nah, itu pertanyaannya Bante. Iya, jadi maksudnya adalah apakah bisa meta tanpa panya? Sebetulnya di dalam Dhamma kita itu adalah meta dengan panya. Jadi meta yang berpanya. Artinya tidak bisa meta berjalan sendiri ataupun panya berjalan sendiri. Cinta kasih tanpa kebijaksanaan, maka dikatakan kita ini menjadi orang baik, tapi kurang berpikir yang lebih luas. Sebaliknya, kalau panya tanpa meta, maka kita banyak berpikir, tapi kurang mengembangkan cinta kasih. Jadi misalnya, tadi kok saya lihat ya, ada orang lapar di samping saya. Kemudian saya punya makanan. Nah, saya makan dulu, baru saya bagikan ke sebelah. Saya tidak tahu bentuk makanannya gimana ya, tapi kalau nasi kan itu jadinya makanan sisa dong. Kalau nasi misalnya, ya, kamu mau makan nih, ayo kita bagi dua. Nah, jadi makan bareng, panyanya seperti itu, bukan aku makan dulu, aku sudah kenyang nih, kamu yang makan gantian ya. Tinggal tulang gitu dikasihkan. Ini namanya kan itu nyisain, itu tidak baik. Tapi kalau oke, sini kita bagi dua. Nah, itu atau mungkin papau misalnya. Nah, aku punya papaunya, kita bagi dua ya. Nah, itu kan lebih bagus. Jadi barangnya masih bagus, ayo makan bareng-bareng. Tapi kalau panya tanpa meta ataupun punya pikiran logika tapi nggak pakai cinta kasih, biar aja lah dia kelaparan, mungkin dia niatnya memang nggak makan hari ini, santai aja, nggak usah ditahu, malah nggak usah diajak ngomong, siapa tahu dia memang sedang jalani nggak makan hari ini, ya sudah saya makan sendiri. Apa salahnya kita bertanya, mau, kok kamu kelihatan lapar apa belum makan? Bisa saya mau bagi nasinya atau kuenya ini mau? Ya boleh. Nah, langsung potong, kasih. Ini saya kira lebih baik daripada cara yang ditanyakan tadi. Jadi prinsipnya meta sebaiknya dengan panya, demikian pula panya sebaiknya dilengkapi dengan meta, karena itulah menjadi orang bijaksana yang baik hati. Silakan Romo Afan selanjutnya. Baik Bante, ini ada pertanyaan kembali via YouTube Bante dari Wati-Wati. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya, bagaimana kita bisa nggak ketemu dengan orang yang kita nggak suka? Dengan cara apa supaya kehidupan kita bisa nyaman? Ya, itu justru pertanyaan ini yang tadi kita bahas. Itu bahwa sekarang saya nggak suka sama dia. Ya, itu mungkin orang tua kita, mungkin pasangan hidup, mungkin teman kantor, teman kerja, teman di masyarakat, teman bihara, teman bermain, dan lain sebagainya. Kalau kita nggak suka, jangan dipelihara. Jadi, begitu kita nggak suka, ucapkan kalimat semoga semua makhluk bahagia. Tapi saya nggak bisa bergaul sama dia, karena saya benci dasarnya sama dia. Oke, kalau memang benci, ya minimal mengurangi komunikasi dengan dia. Ya, jadi kita yang nggak usah baik-baikan. Aduh, apa kabar? Padahal di dalam hati, aduh, aku jengkel sekali dengan dia. Ya, nggak usah sampai seperti itu. Itu namanya kita juga jadi berpura-pura, malah sakit sendiri nanti diri kita, maksain. Jadi kalau kita pertama, kita kalau sendirian ya, sedang sendiri, kemudian kepikiran, aduh, si A ini kok orang menjengkelkan. Nah, langsung kita ganti, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Itu. Tapi kalau ketemu orangnya, kita belum bisa mengendalikan, muka kita juga masih merengut kalau ketemu dia, ya kita lebih baik menghindar. Karena kalau kita tahu dia ngomong, terus ngomongnya paling juga pura-pura, nanti kita kebenciannya juga muncul lagi. Jadi lebih baik kita mampu menghindar. Nah, dengan cara seperti itu, maka hasilnya nanti di kehidupan ini kita lebih tenang. Karena jarang berkumpul dan jarang berkomunikasi. Kumpul pun jarang berkomunikasi. Misalnya kita kumpul karena itu teman kantor ya, kita kumpul kemudian mau diajak ngerumpinya, oh
halo, maaf ya, ini masih ada kesibukan yang lain. Nah, kemudian kita kembali ke tempat kerja kita sibuk sendiri di situ. Sibuk apa saja itu urusan kita. Dan minimal mengurangi komunikasi. Nah, dengan cara demikian kita mengurangi pikiran-pikiran negatif yang muncul, ucapan negatif juga menjadi berkurang, perilaku negatif berkurang. Lama-lama kalau karma baik kita cukup, mungkin kita sudah tidak ketemu dia lagi. Mungkin dia pindah kantor karena menikah misalnya, sudah nggak kerja lagi, atau mungkin kita juga punya tawaran di kantor yang lebih bagus, sehingga kita akhirnya pindah ke bagian yang berbeda, departemen yang berbeda, sehingga sudah jarang berkumpul. Itu semua adalah upaya kita untuk menghindari bertemu dan bentrok dengan orang yang nggak kita sukai. Jadi jangan langsung main hajar, diomelin dan lain sebagainya, karena kita akan menambah kebencian. Dan akhirnya kalau nggak selesai di kehidupan ini, akan lanjut di kehidupan selanjutnya. Itu caranya. Jadi abaikan dengan pikiran negatifnya itu dengan kalimat semoga semua makhluk bahagia, tapi kalau ketemu, kurangi komunikasi. Supaya kita nggak terpancing untuk berpikir, berbicara, dan bertindak negatif. Silakan, lanjut. Terima kasih Bante atas jawabannya dan juga Wati-Wati atas pertanyaannya. Nah, semoga bisa jelas ya dan semoga terkabul ya Bante, apa yang diinginkan, tidak ketemu dengan orang yang tidak disukai. Nah, kalau masih ketemu berarti memang karmanya itu ya Bante. Baik Bante, ini ada pertanyaan kembali dari YouTube Bante tentang air dan garam tadi. Apabila air lebih banyak dari garam, apakah akibat karma buruk lebih ringan atau batin kita sudah lebih tenang dan bijak menerima akibat dari karma buruk itu? Anumodana Bante. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa air dan garam ini adalah ibarat karma baik dan karma buruk. Air adalah melambangkan karma buruk. Karma baik air ini ya. Kemudian garam adalah melambangkan karma buruk. Dalam hidup kita ini kita nggak tahu, kita kadang-kadang sudah muncul campuran tertentu. Sehingga kita punya masalah, saya sudah berbuat baik banyak loh. Kok hidup saya masih menderita ya? Nah, jadi kita ini seolah-olah saya sudah nambah air banyak nih. Kenapa ya airnya kok masih asin? Nah, kadang-kadang kemudian kita putus asa. Sudahlah, lebih baik saya berbuat jahat. Karena percuma saya berbuat baik. Juga akhirnya hidup saya juga menderita. Nah, ibaratnya saya sudah nambah air banyak nih. Kok airku masih asin? Sudahlah, aku tambahin garam aja. Ya tambah asin lah. Karena sudah asin ditambah garam lagi. Nah, sebaliknya kemudian kita iri sama orang lain. Dia itu loh berbuat jahat. Kok hidupnya baik-baik saja? Nah, dia itu loh nambah garam banyak. Kok airnya nggak asin-asin? Dia garamnya nambahnya 1 sendok teh. Tetapi dia punya air 1 galon. Sehingga dia nambah. Tapi nggak asin-asin. Iya lah, karena perbandingannya belum nyampe. Tapi kalau terus ya lama-lama akhirnya asin. Kalau di dalam Dhammapada kan ada itu kata-kata bahwa orang kalau terus-terusan berbuat baik, ketika karma baiknya belum muncul ya dia merasa aduh hidup ini nggak sesuai nih dengan hukum karmanya. Tapi begitu karma baiknya berbuah ya dia nanti akan merasakan kebahagiaan. Sebaliknya kalau bikin karma buruk dia juga menganggap mana aku bikin kejahatan juga nggak ada buahnya karena belum nyampe. Kalau sudah nyampe buahnya, dia nanti akan hidupnya menderita. Nah, jadi sekarang kalau tadi pertanyaannya, apakah kalau sudah airnya lebih banyak daripada garam itu
buahnya karma buruk menjadi lebih ringan? Iya, tetapi apakah kita menjadi lebih bijak? Belum tentu. Kebijaksanaan itu adalah karena pengertian. Kebijaksanaan itu walaupun karma buruk kita banyak, kita bisa juga lebih ringan dengan menyadari kata untung misalnya. Jadi, saya ini rugi, kerjanya rugi 5 juta. Kemudian saya mengatakan, untunglah cuma rugi 5 juta. Daripada 10 juta, saya lebih menderita. Nah, itu kebijaksanaan karena dia melihat penderitaan itu sebagai sesuatu yang ada maknanya lebihan. Untunglah rugi 5 juta. Rugi 5 juta masih disebut untung. Kalau dia untung 5 juta, dia juga mengatakan untung loh 5 juta. Saya pikir sih dulu 3 juta, ternyata untungnya 5 juta loh. Untung ya ngomong untung, rugi ya masih ngomong untung. Itu bagian dari kebijaksanaan. Ya, nah itu juga bisa mengurangi rasa karma buruk itu. Tetapi kalau yang ini tadi betul-betul dia karena banyak melakukan kebajikan, akhirnya kerugian-kerugian itu pun dia sudah tidak ada lagi. Sakit-sakit itu juga menjadi berkurang. Sakitnya mestinya sebulan, akhirnya karena karma baiknya banyak, sehingga akhirnya tinggal 2 minggu atau tinggal 1 minggu misalnya, dan sebagainya. Jadi memang buah karma buruknya menjadi lebih ringan. Masalah kebijaksanaan ini di sisi yang berbeda, karena bijaksana itu butuh pertumbuhan pemikiran. Tetapi kalau karma buruk menjadi lebih ringan, itu butuh usaha untuk melakukan kebajikan lebih banyak. Menambah air, karena itu jangan sia-siakan hidup kita untuk selalu menambah kebajikan setiap saat. Jangan sia-siakan hanya berpikir negatif kepada si A si B, atau ngomong yang jelek tentang si A si B, atau melakukan tindakan kejahatan. Lebih baik isilah hidup ini dengan kebajikan, karena besok mungkin kita belum tentu lihat matahari terbit. Orang yang lihat matahari tenggelam malam ini, belum tentu pagi melihat matahari terbit kalau umurnya nggak nyampe. Orang yang melihat matahari terbit, belum tentu pada hari yang sama itu melihat matahari tenggelam kalau umurnya nggak nyampe. Hidup sangat tergantung pada selembar napas yang ditarik masuk dan diulur keluar. Sangat-sangat singkat hidup ini, jangan disia-siakan. Jalani, praktekkan untuk memperoleh kebahagiaan. Agar hidup bermakna. Silakan, Romo Afan. Ya, terima kasih Bante. Sudah terasa nih Bante, waktu sudah tinggal 4 menit ini Bante menuju pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir ini Bante. Apa berkenan Bante? Silakan. Baik Bante, ini pertanyaan terakhir. Nama budaya Bante, saya dari Sidoarjo, izin bertanya. Wah, Sidoarjo lagi Bante. Bila dalam berlatih meditasi dan hidup sehari-hari sering mengulang kata semoga semua makhluk hidup berbahagia, kadang mengucapkan dengan tulus ikhlas dan kadang kala hanya sekedar ucapan, apakah makna atau hasilnya tetap sama? Mohon pencerahannya Bante. Iya, baik. Jadi sekarang ketika kita ngomong semoga semua makhluk bahagia atau sabbe sata itu, wah rajin sekali. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Memang kadang ada yang kita ngomong itu dengan penuh perasaan. Semoga semua makhluk bahagia itu kalau pas moodnya kena. Tapi kadang kita itu juga asal-asalan. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Itu ya bisa. Nah, kemudian apakah hasilnya sama? Tentu tidak sama. Yang penuh perasaan tentu hasilnya lebih baik. Tetapi kan tidak bisa dalam 1000 kalimat pengulangan semoga semua makhluk bahagia itu semua penuh perasaan, itu belum tentu. Nah, cuman di dalam Dhamma kan disampaikan bahwa pikiran itu hanya bisa satu setiap saat. Sama dengan posisi. Kalau kita sedang duduk,
nggak bisa sambil berdiri. Kalau kita berdiri tidak bisa sambil berbaring. Kalau kita berbaring tidak bisa sambil berjalan. Kita hanya bisa satu setiap saat. Demikian pula pikiran. Ketika kita berpikir positif, dalam saat yang sama itu tidak bisa berpikir negatif. Sama dengan kita berada di sini, tidak mungkin pada saat yang sama berada di tempat lain, kecuali Zoom-nya saja ya. Jadi kalau ini tadi kan pertanyaan dari Sidoarjo, yang tadi bukan Sidoarjo, Romo Afan tadi Pasuruan, sama-sama Jawa Timur, tapi berbeda kota. Iya. Saya Blitar, jadi tidak sama. Jadi di tempat, hanya bisa di satu tempat. Misalnya tadi si penanya berasal dari Sidoarjo, ya dia hanya bisa di Sidoarjo. Masalah dia bisa diikuti di Samarinda, di Pasuruan, di Blitar, di mana saja, kota-kota yang lain, Balikpapan, itu hanya gambarnya, tetapi orangnya tetap hanya ada di satu tempat. Demikian pula sekarang kalimat ucapan semoga semua makhluk bahagia, pikiran positif tadi. Ketika dia berpikir positif, saat yang sama itu, kita misalnya mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, katakanlah itu 2 detik. Maka dalam 2 detik itu, tidak akan bisa diisi pikiran yang lain, kecuali semoga semua makhluk bahagia. Habis itu bisa berpikir negatif, sebelumnya juga bisa berpikir negatif. Jadi sekarang, kalau dengan penuh perasaan gimana? Semoga semua makhluk bahagia. Wah, ini luar biasa. Ini karmanya memang sudah menjadi lebih banyak lagi. Tetapi kalaupun tidak pakai perasaan, hanya pengulangan sekedar ucapan, itu pun sudah nambahin karma baik. Ya, karena itu kalau kita sedang santai, sedang tidak ada pekerjaan, alangkah bagusnya mengisi pikiran itu dengan kalimat semoga semua makhluk bahagia atau pikiran positif yang lain, supaya pikiran kita itu tidak diarahkan untuk hal-hal yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang bahkan kadang menakut-nakuti dirinya sendiri. Misalnya, aduh nanti aku kalau sakit-sakit gimana ya, nanti masa depanku bagaimana ya. Ini jadi nakut-nakuti diri sendiri. Lakukanlah saat ini yang terbaik berdasarkan belajar dari masa lampau, karena masa lalu, masa sekarang, masa depan itu berkaitan. Masa lalu kita nggak bisa tinggal total, tetapi jadikanlah itu pelajaran. Supaya yang positif kita tingkatkan di masa sekarang, yang negatif kita perbaiki sekarang. Masa depan, walaupun belum tentu kita nyampe, tapi harus kita bangun dari sekarang. Kalau nyampe, yang kita sudah perbaiki ini menjadi lebih baik lagi, kita membangun masa depan yang jauh lebih positif. Sebaliknya yang negatif di masa lalu kita perbaiki sekarang agar di masa depan tidak terulang kalau nyampe. Tapi kalaupun masa depan nggak nyampe, saat ini saya akan berusaha yang terbaik. Sehingga pengulangan kalimat sabbe sata ataupun semoga semua makhluk bahagia tadi, kalau Anda sudah lakukan terus. Masalah itu diucapkan dengan tulus atau tidak masalah. Karena selama Anda melakukan, saat itulah Anda mempunyai pikiran positif yang akan terkondisi nanti. Ucapan Anda juga terbiasa menjadi lebih baik, perilaku Anda juga lebih baik. Saya kira ini menjadi satu penutup yang bagus sekali untuk tema kita hidup yang bermakna. Karena kita benar-benar melaksanakan apa saja yang kita capai pada hari ini untuk membangun masa depan yang lebih baik, sehingga kita bisa hidup bebas dari permusuhan, selalu berkumpul dengan sahabat dan teman yang baik, dan terlahir kembali pun bersama-sama bisa dengan teman-teman dan juga bisa melaksanakan dhamma, bahkan mungkin hidup ini menjadi akhir kehidupan kita dari rangkaian kelahiran kembali, atau di kehidupan mendatang pun mungkin kita terkondisi untuk mencapai kesucian di waktu itu. Semoga penjelasan yang sudah disampaikan di dalam sebulan pendalaman Dhamma oleh Wihara Mula Dharma Samarinda ini bisa memberikan manfaat, mendorong kita untuk terus melaksanakan Dhamma demi kebahagiaan kita, demi kebahagiaan keluarga, demi kebahagiaan lingkungan, demi kebahagiaan semua makhluk, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya.
Semoga Anda semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, dan saya kembalikan kepada Romo Afan yang sudah memimpin acara ini dengan baik sekali, dan juga terima kasih semua kepada para sponsor, donatur semua yang sudah mengkondisikan acara ini berlangsung dengan baik. Semoga semua kebajikan yang Anda lakukan selalu membuahkan kebahagiaan untuk Anda maupun keluarga sesuai dengan yang Anda harapkan. Semoga semua makhluk bahagia, sabe sata, bawantu, sukitata. Sadu, sadu, sadu.